Mudah-mudahan kita semua dari Nabi Muhammad SAW warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak baca mata lagi juga nampaknya. Wafiyah fazal waqtul ladzi ratabal masjud ada Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rabbi salam. Al-Barnamijul Rabi', acara yang keempat, yakni acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, ialah tausiah agama atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Tony Al-Befri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Cikampek, Jonim, Jawa Barat. Kepada beliau, falyatafaddal alaihi al-madhkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibungkus opat, jawab salamnya tidak opat. Kalau saya ulangin lagi, siap gak buat jawab salamnya opat? Siap enggak? Saya ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'adadihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'ilmi wa jabnadana labbaika ya man da'ana wa habana thumma salatullahi wa tarannama hadid yasudul isa fi ardil hima ala nabiyyina habibil hadi ajalli kulina bil bitabi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الخالدي ثم بأمر إمام العابدين وثبت الله من الزاهدين وعلى آله وجميع صحابة أجمعين أما بعد. قبل أن نتكلم عن كل شيء نقدم الإكرام والاحترام إلى مدير هذا المعهد الشيخ الحاج عبد الجبار Samad dan nasyukur halah di malam haya bina Allah Ta'ala an Allah yashfihi shifaan ajilan dari wajah berdahu saduman wa alama wa an Allah ya'amma sallahu nabi'an wa rafa'ani darajatih wa musgitan likulli khabaya ibarakatin al-Quran al-Fatihah. Kemudian yang saya hormati Kiai Haji Muhsin sebagai Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rasyid Simpang Bilahan, dan juga para asatidz yang lain yang saya hormati, wabil khusus Al-Ustaz Salim. Ada yang kenal Ustaz Salim enggak? Hah? Nah itu tuh orangnya tuh Ustaz Salim yang pegang kamera itu, yang menjadi wasilah saya bisa bersilaturahmi
dengan warga-warga pemilihan. Kayak mana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Menulun Bapak Dir Banjar nih bisa sikit-sikit betul ya? Alhamdulillah. Saya dengan wasilah Ustaz Salim bisa bersilaturahim dengan warga Tembilahan Sungai Beringin. Kebetulan dulu saya sempat nyantren bareng sama Ustaz Salim di Jakarta, Pondok Pesantren Darul Islah Pusat, Jakarta Selatan. Kemudian setelah 10 tahun saya di Jakarta, sempat tabaruk ke Pondok Pesantrennya Al-Habib Anis, Al-Habib Muhammad Anis bin Ali Al-Habib, salah satu guru dari Habib Umar yang fotonya ada ini, yang ada di Solo. Pulang, kemudian tahun 2014 saya merintis Pondok Pesantren Darul Islah yang nimbul kepada Pondok Pesantren Darul Islah Pusat yang di Jakarta. Tentunya saya mohon doa juga dari para hadirin, terutama dari para kiai yang ada di sini. Mudah-mudahan lembaga yang saya rintis senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai perintisnya mudah-mudahan selalu memberikan keistiqomahan dan keikhlasan dalam bersyiar dan mengajar para santri-santriwati. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi Bapak Kiai sempat nanya sama saya, anta'aruf biwaladi, kamu kenal anak saya? Saya jawab kenal. Sempat bareng katanya di pesantren. Enggak, saya keluar, dia masuk Yusuf. Gus Yusuf. Kalau di Jawa nih putra Kiai namanya Gus Yusuf. Kalau di Sunda pakainya Aang Yusuf berarti. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita, sehingga kita bisa melangkah dari rumah menuju haflah mubarakah di Pondok Pesantren Ar-Rasyid Sungai Beringin dalam rangka kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus melaksanakan haul Syekh Samad Syekh Abdul Somad, pendiri Pondok Pesantren Ar-Rasyid yang awal ya, di Sungai Luar tahun 54 tadi. Masya Allah, ini pesantren tertua berarti. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi wasilah untuk kita semua yang hadir di ini tempat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala beserta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal amin. Jangan ngantuk. Ngantuk gak Bu? Nah, Bapak ngantuk gak Pak? Hah? Ngantuk kada? Kalau ngantuk bahasa bacanya apa? Sama ngantuk? Ngantuk kada? Oh, tidak. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid ini merupakan acara
yang harus kita pertahankan. Kenapa saya sampaikan harus kita pertahankan? Karena banyak orang yang dulunya suka maulid sekarang nggak lagi suka maulid. Di sini ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak dulunya suka hadir maulidan, bahkan jadi panitia maulidan, sekarang mengharamkan peringatan maulid? Ada nggak di sini? Dulunya suka tahlilan, sekarang melarang tahlilan. Ada nggak? Hah? Nah, di Cikampek ada kejadian seperti itu. Ketika saya mendapati orang seperti itu, saya teringat dengan nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penulis kitab Risalatul Mu'awana, penulis Dzikir Ratib Al-Haddad. Beliau berpesan kepada kita semua, halatul tusyriqa ba'da mautika fa'fatha. Aktivitas yang dapat menggembirakan kamu setelah kamu meninggal, maka harus dijaga. Salah satunya apa? Salah satunya kita berkumpul seperti ini, memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu bakal membuat kita bahagia nanti setelah kita mati. Ini harus dipertahankan. Jangan sampai ya awalnya kita suka maulid, kena virus luar, akhirnya kita mengharamkan maulid. Ngomongnya peringatan maulid itu tidak ada dalilnya, ngomongnya peringatan maulid itu tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, peringatan maulid itu bid'ah, tidak ada dari sananya, seluruh perbuatan bid'ah itu dolalah, dan yang dolalah akan kembali ke dalam neraka. Berarti orang-orang yang mengadakan maulid, yang hadir maulid, bakal masuk neraka, katanya begitu. Kata iya. Nah, ini harus dipertahankan. Oleh karena kita harus mempertahankan, maka kita harus tahu ilmunya. Benar gak? Iya, peringatan maulid ini dalilnya apa? Jangan sampai kita gampang tercuci ketika disampaikan peringatan maulid tidak berdalil, tidak berlandaskan, tidak sesuai sunnah dan Alkitab. Terus kita akhirnya ke bawah. Oh iya, ternyata Bapak Ustaz Muhsin sudah mengundang kita untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Maka harus bekali diri kita dengan ilmu, biar tahu ini peringatan maulid merupakan acara yang sangat agung, merupakan acara yang sangat besar, acara mulia yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penulis Maulid Sibtul Duror yang barusan maulidnya dibaca oleh para santri, beliau mengatakan an-nas fi najwa hadmalu saja. Manusia itu terbagi dua. Ada yang bakal selamat, ada yang tidak punya jatah selamat nanti di akhirat. Siapa yang tidak bakal selamat di akhirat? Ma yakrahul maulid illa man gadawwahu aman. Tidaklah orang membenci peringatan maulid illa man gadawwahu aman, kecuali orang-orang yang sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak melihat kebenaran, ya, itu tidak bisa mendapatkan kebaikan. Kalau orang tidak mendapatkan kebaikan, nggak bakal selamat. Kan begitu? Betul nggak? Kayak orang kayak kita lah. Kita jalan di tempat gelap, nggak melihat jalanan. Kira-kira bakal kesandung apa enggak? Kesandung apa kesandung? Hah? Sama ya kesandung ya? Ketangguh. Oh, ketangguh. Kalau kita jalan di tempat gelap, ada bawa senter nih, kita bakal ketangguh, ada, gitu. Kan ketangguh ya, kita bakal kesandung batu, jatuh. Yang lebih parah kalau misalkan jalannya salah, ya nyebur kita ke rawa, kelelep, benar nggak? Nah, gitu. Jadi peringatan maulid dengan acara yang seperti ini, ya, dengan acara yang seperti ini, itu memang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tapi
seluruh isi peringatan Maulid, seluruh isi substansi dari yang kita laksanakan dalam acara peringatan Maulid ini tidak ada satupun yang bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hadir acara Maulid, ya kita lihat pertama dibuka acaranya tadi oleh Muratibul Awqat dengan pembacaan suratul Fatihah. Ada nggak yang mau membaca surat Fatihah haram? Kita tahu hadisnya, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya Allah balas dengan 10 pahala. Satu huruf, ini surat Al-Fatihah itu udah berapa huruf kan gitu. Berarti pahala yang kita dapatkan dengan hadir Maulid sangat banyak, sangat banyak. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat Al-Quran. Kita dengarkan sambutan tadi dari Syekhina dan juga dari Dewan Guru, yaitu Bapak Ustaz Muhsin, menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan program pesantren ini. Kemudian kita taklim, ya. Kemudian kita taklim. Semuanya itu tidak ada yang bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi mengatakan dalam kitab Al-Mawsu'atul Yusufiyah, beliau mengatakan idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhalladan ata annahu fi kulli yawmil itsnain yukhaffaf anhu li sururihi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Seandainya orang kafir yang sudah dicap, yang sudah distempel oleh Al-Quran, yang distempel oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka Abi Lahab, dia bakal fil jahim mukhallada, bakal selama-lamanya berada dalam neraka jahanam. Ata annahu fi kulli yawmil itsnain yukhaffaf anhu min sururihi bi ahmada. Tapi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ini Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab, mendapatkan dispensasi siksaan. Kenapa sebabnya? Disururi bi ahmada, karena Abu Lahab pernah sekali merasakan gembira terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali doang ini Abu Lahab dapat merasa gembira waktu Rasulullah dilahirkan. Allah kasih keringanan azab setiap hari Seninnya. Jadi kalau penghuni neraka merasa haus, Allah kasih timah yang leleh sehingga menghancurkan seluruh isi perutnya. Ketika sudah hancur semua, Allah kembalikan seperti semula. Ulama nabiyat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Ketika semua sudah meleleh, sudah hancur, Allah ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Ya jurul adab, supaya ini orang terus-terusan merasakan sakit, merasakan siksaan yang begitu pedih. Kalau kita kerja di dunia, ya, saya nggak pernah nyanggul, ya saya nggak pernah nyanggul. Ikut nyanggul sama Bang Salim pertama kali, tangan sakit, tangan sakit, ya biasa kita nggak pernah nyanggul, nggak pernah dodol sawit. Di Cikampek nggak ada pohon sawit. Ikut dodol sawit sama Ustaz Salim, justru sekali yang ecek. Tapi kalau keseringan, ya ini tangan bakal kapalan. Kapalan apa bahasanya? Benar. Kulit menjadi tebal. Ya. Bakulu. Tangan ini bakal bakulu, ya. Kalau sudah bakulu, maka tangan tidak sakit lagi, benar nggak? Dodol kuat, udah bakulu, udah nggak sakit, ya. Tapi kalau di neraka, ini nggak ada bakulu-bakulunya, gitu. Di azab pertama sakit, di azab kedua sakit, sampai beribu-ribu kali tetap sakit. Kenapa? Nggak ada bakulu. Ulama najat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Kata Allah, ketika kulitnya matang,
Allah ganti yang baru, nggak bakal tebal-tebal, makanya terus-terusan sakit. Nah ini Abu Lahab disiksa terus-terusan dalam neraka jahanam. Tapi setiap hari Senin dijelaskan dalam hadis, Abu Lahab dikasih keringanan adab, dikasih keringanan siksaan. Apa keringanannya? Setiap Abu Lahab merasa haus di hari Senin, Allah kasih air yang jernih, yang segar, yang bisa dia minum, disedot dari jari-jarinya. Lebih segar dari le mineral yang ada manis-manisnya gitu. Iklan ya. Ini apa ya? La segar, rasa jamu. Ini Abu Lahab setiap hari Senin dikasih minum air segar dari jari-jarinya. Kenapa bisa dapat seperti itu? Karena sekali doang. Ini Abu Lahab merasa gembira waktu Rasul mau ketika dilahirkan. Jadi sejarahnya begini, Pak, Bu. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan, ayahnya sudah meninggal. Ayahnya yaitu Sayyid Abdullah sudah meninggal dunia. Manusiawi ini, Siti Aminah merasa khawatir bagaimana nanti anak saya ketika sudah lahir, untuk biaya pendidikannya, biaya hidupnya, begitu. Kebetulan Abu Lahab orang yang banyak hartanya, megang kawasan di mana-mana. Apa bahasa Banjarnya kalau orang yang megang kawasan? Jeger. Kalau orang Solo bilang jeger, megang kawasan. Preman lagi. Bilang di Abu Lahab sama Siti Aminah, tenang, jangan khawatir untuk biaya anaknya Abdullah, saya akan bantu. Itu kata Abu Lahab. Nah ketika lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ibundanya mengutus hamba sahayanya untuk menemui Abu Lahab. Tolong sampaikan bahwa ponakannya yaitu putranya Abdullah telah lahir. Laki-laki diberi nama Muhammad, gitu. Yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Akhirnya berangkatlah nih hamba saya dari Aminah menuju rumah Abu Lahab untuk menyampaikan kabar berita bahwa Rasulullah telah lahir. Pas nyampe ke rumahnya Abu Lahab, ternyata tidak ada. Abu Lahabnya lagi nggak ada di rumah. Tapi ada hamba sahayanya yang bernama siapa? Suwaibah. Ada hamba sahayanya. Nah, ditanya nih, ini dari mana? Saya amatnya Aminah. Diutus untuk menyampaikan kabar bahwa putra Abdullah itu telah dilahirkan. Begitu. Akhirnya utusan dari Siti Aminah kembali pulang dan hamba sahayanya Abu Lahab yang nyari di tuannya untuk menyampaikan kabar tadi. Dicari-cari, ternyata Abu Lahab lagi nongkrong di mana? Di pasar. Nongkrong di pasar sama anak buahnya. Pas itu dicari-cari ketemu. Kata hamba sahayanya, maaf tuan, tadi ada amatnya Siti Aminah, istri dari Sayyid Abdullah. Ada apa katanya? Kemudian disampaikanlah, beliau membawa kabar bahwa ponakan tuan sudah lahir, yaitu putra Sayyid Abdullah. Ditanya lagi sama Abu Lahab, laki-laki apa perempuan? Laki-laki katanya tuan, malahan ganteng banget katanya begitu. Ini Abu Lahab ngerasa gembira dapat kabar Rasulullah telah lahir, yaitu ponakannya, putra dari Sayyid Abdullah. Dia saking gembiranya sampai ngomong, idzan anti hurra. Kalau begitu kamu merdeka, tidak lagi menjadi hamba saya. Gara-gara itu doang, gara-gara sekali merasakan gembira terhadap kelahiran Rasul, setiap hari Senin Allah kasih keringanan siksaan dalam api neraka. Ramadhan bil 'abdillah kana 'umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhidan. Lantas
Kita mau berprasangka seperti apa kepada orang-orang yang setiap hari merasa bergembira terhadap kelahiran Rasulullah SAW, kemudian mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih besar harapan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, peringatan Maulid tidak ada dalilnya, tadi itu salah satu makalah yang bisa dijadikan dalil, tertulis dalam kitab Al-Mawsu'atul Yusufiyah. Itu landasan makalah Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi itu berlandaskan hadis, berlandaskan Al-Quran. Yang mana Al-Qurannya? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam Al-Quran dijelaskan, qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, sampaikan kepada umatmu dengan hal yang tersebut mereka hendaknya bergembira. Kemudian kita tanya, apa yang dimaksud dengan fadlullah, apa yang dimaksud dengan rahmatullah? Nah, dalam kitab tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas yang terkenal tafsirannya selalu jitu, ya, beliau mengatakan fadlullah huwa al-ilmu, anugerah dari Allah yang terbesar adalah ilmu. Nah, makanya kita patut berbahagia, kita patut bergembira. Kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul ilmi. Ya, ahlul ilmi ada pengajarnya, ada yang ngajinya. Kalau pengajar doang nggak ada yang ngaji, mau ngomong sendirian, kan begitu? Ya, paling yang suka ngomong sendirian itu Ustaz Salim. Ya, Ustaz Salim kadang ceramah sendirian depan kamera. Ya, depan kamera ceramah sendirian. Setelah itu diposting di YouTube. Nama YouTube-nya NBS, Nasihat Bang Salim. Jangan lupa subscribe dan komen gitu ya. Nah, ya, kita dijadikan orang-orang yang cinta ilmu, pengajar, kemudian pelajar. Ya, ini mudah-mudahan ya, kita nanti dikumpulkan bersama para ulama, ya, dikumpulkan bersama para ulama yang orang-orang ahlul ilmi, memang ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, fadlullah wa al-ilmu. Kemudian kita tanya lagi, yang dimaksud dengan rahmat Allah ini apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas jelaskan dalam tafsirnya, rahmatullah huwa biibrazi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang terbesar adalah dengan diciptakannya, dengan dilahirkannya Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang lain, kalau dalam metodologi tafsir itu disebutnya tafsir ayat bil ayat. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejatinya panitia mengundang kita ini bersilaturahim di pesantren ini, mengundang kita yaitu untuk sama-sama mengekspresikan kegembiraan kita terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengundang kita semua
untuk mengagungkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak ragu lagi hukum bergembira yang diperintahkan oleh Allah, yang sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, yaitu bergembira terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, benar gak, Pak? Bu, ada. Ini ngomong-ngomong nyampe jam berapa nih? Jam 1. Oh, jam 5. Kuat nggak nih? Hah? Enggak. Ini baru ngupas dalil maulid aja ya, belum hal-hal yang di dalamnya. Kan kadang orang ada yang ngomong pengajian kok makan-makan terus aja. Ya enak kita maulid kan pakai makan-makan ya. Harusnya kita balik pengajian kok nggak pakai makan-makan, kan gitu ya. Kan kalau orang yang anti dengan maulidan, ngajinya itu disebutnya liko, nggak pakai makan-makan. Padahal kita tahu keterangannya, satu kepal makanan yang diberikan ila batni muslimin, kepada yang dimasukkan ke perut orang muslim yang sedang lapar, itu lebih afdal daripada melaksanakan ibadah sunnah 60 tahun. Itu keterangannya jelas. Kenapa harus dicaci, kan gitu ya. Ini kita harus kuatkan diri kita dengan ilmu, supaya apa? Supaya tidak gampang terkontaminasi dengan ideologi-ideologi yang baru yang sekarang ini banyak bermunculan. Kalau misalkan daerah Sungai Beringin ini belum ada, alhamdulillah. Dan tugasnya para asatirnya nih Ustaz Salim untuk membentengi umat, jangan sampai terbawa arus, terbawa ideologinya dengan ideologi yang semacam itu, yang ajarannya tidak bersanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham nggak? Paham? Berarti maulid bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Tidak. Ada dalilnya nggak? Ada. Apa dalilnya? Yang tadi disebutin gitu ya. Kalau nggak hafal dalilnya nanti bisa diulang di YouTube channelnya Al Islah Studio. Ustaz itu senyum-senyum promosi ini katanya. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang saya hormati, makna dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh MC, temanya itu mari kita menteladani akhlak dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat didikan Maulid. Jadi untuk urusan dalil mungkin kita cukupkan sampai di situ. Sekarang kita mengkaji maknanya. Ini temanya, mari kita menteladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan dalam Al-Quran yang ayatnya sudah begitu populer, karena setiap peringatan Maulid pasti ayatnya dibacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian semua, yaitu kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nah, dijelaskan dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah sampaikan telah datang Rasul min anfusikum, dari golongan kalian, yaitu dari golongan manusia. Kita ini manusia bukan ya? Manusia bukan?
manusia, tapi yang hadir di pesantren ini yang mengikuti acara peringatan Maulid ini selain manusia banyak juga para malaikat. Cuman kita nggak melihat, tapi kita yakin, ya. Karena Imam Jalaluddin Asy'ari mengatakan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi illa hafat 'alaihimul malaikat wa ma 'alaihim biridwan. Kalau dibacakan maulid, jadi kita sudah bacakan maulid Habsyi, illa hafat 'alaihimul malaikat, di mana tempatnya, di rumah, di pesantren, di masjid, di mushola, di surau, kecuali para malaikat berkumpul. Wa ma 'alaihim biridwan, kemudian mendoakan untuk seluruh yang hadir supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan kita, yaitu dari golongan manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa mencontohnya, supaya kita bisa mensuri tauladaninya. Yang disampaikan oleh Allah, Rasulullah ini adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik. Kalau misalkan kita statusnya sebagai suami, Rasulullah contoh suami yang baik. Gak pernah Rasulullah memperlakukan istrinya dengan yang tidak baik. Gak ada tuh dalam sejarah Rasulullah ini KDRT, ya, gak ada KDRT. Kalau kita misalkan statusnya sebagai pelajar, sebagai santri, ya, Rasulullah adalah contoh santri yang baik. Rasulullah nyantri di mana? Ada yang tahu nggak? Rasulullah pesantrennya di mana? Siapa gurunya? Rasulullah berguru sama siapa? Rasulullah berguru dengan malaikat Jibril. Dijelaskan dalam hadis, yaitu hadis Jibril, Rasulullah ketika belajar dengan malaikat Jibril, duduknya wada'a fakhdaihi ala saqaihi wa wada'a yadaihi ala fakhdaihi. Nah, kurang lebih duduknya begini nih. Saya contohkan ya buat para santri. Wada'a fakhdaihi ala saqaihi. Beliau duduk meletakkan pahanya di atas dua betisnya. Wa wada'a yadaihi ala fakhdaihi, dan meletakkan dua tangannya di atas pahanya. Begini duduknya. Nah, kalau santri mau berkah, ya, santri ilmunya mau manfaat, itu harus jaga adab kepada gurunya, harus menanamkan mahabbah kepada gurunya. Jangan sampai mengatakan, mengoreksi gurunya nih. Lakukan ustadz kata. Nah, kalau ada murid yang seperti itu, udah gak bakal dapat manfaat ilmunya, udah gak bakal dapat berkah ilmunya. Duduknya ketika belajar nih Rasulullah seperti ini depan malaikat Jibril. Dijelaskan dalam hadis Jibril yang disarahi oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya, duduknya seperti ini. Dulu cerita, waktu saya masih nyantren di Jakarta tahun 2007, bulan Juni tahun 2007, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus datang dari Solo ke Jakarta ke Pondok Pesantren Darul Islam. Beliau membacakan hadis tersebut, ya. Kondisi Rasulullah ketika belajar kepada malaikat Jibril duduknya seperti itu. Sebelumnya nih, sebelum Habib Novel menguraikan tentang hadis itu, saya dulu kalau ngaji ya biasa duduknya sila kayak gitu. Setelah disampaikan oleh Habib Novel seperti itu, saya berubah duduknya ketika ngaji kayak tadi. Satu hari pertama duduk ngaji seperti itu, pas selesai ngaji nggak bisa bangun, kesemutan. Apa bahasa Jawa kesemutan? Sama kesemutan, hilang rasa di kaki. Ngaji 2 jam dulu sasarannya, ngaji 2 jam. Apalagi kalau malam Jumat dari habis isya selesai jam 11. Duduk seperti itu saya depan Abuya Kiai Haji Amin Hamzah, pimpinan Pondok Pesantren Pusat.
1 hari kesemutan, 2 hari kesemutan, terus ketika 10 hari duduk seperti itu agak berkurang, sebulan udah hilang, nggak pernah lagi kesemutan. Sampai terakhir saya keluar itu tahun 2010, saya tetap duduk ngaji seperti itu depan guru. Alhamdulillah, dengan keberkahan yang kita lakukan, apa yang disampaikan oleh guru-guru, Allah takdirkan saya membangun pesantren, namanya sama Darul Hizbah. Kalau ngelihat ilmu, saya ini bisa apa? Ilmu nggak ada, baca kitab sebisanya, gitu. Keluar dari pesantren saya nggak bisa apa-apa. Tapi mungkin ya, karena kita punya ta'aluk besar, punya keterikatan dengan guru, rasa cinta dengan guru, apa yang disampaikan oleh guru waktu di pesantren saya laksanakan. Mungkin dengan keberkahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan saya membangun pesantren, walaupun pesantrennya belum selesai sampai sekarang. Kalau pesantren itu susah untuk selesai, nggak usah dulu. Kalau selesai ini udah berarti tamat tugas. Ya, kayak Rasul berdakwah. Terus ketika selesai, Allah sampaikan ayat makmalakum minnakum wa ta'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Selesai tugas Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Ya. Kalau kita membangun pesantren belum selesai, oh berarti alhamdulillah tugas kita masih banyak nih. Gitu. Nah, kalau kita berstatus sebagai pelajar, Rasulullah adalah contoh yang terbaik ketika mengenyam masa-masa belajar. Rasulullah jalankan masa-masa belajarnya penuh dengan adab. Makanya kita juga nih, buat para santri harus jaga adab, harus jaga akhlak kepada guru-guru kita semua. Ya, jangan sampai berani mengatakan gurunya nih harusnya begini. Kira-kira ini para santri mau nggak ilmunya manfaat? Mau nggak? Mau ilmunya berkah? Harus tanamkan rasa cinta kepada guru. Harus tanamkan takzim kepada guru. Jangan sampai jadi murid yang tidak beradab, jangan sampai jadi murid yang tidak berakhlak. Jaga akhlak kepada guru, insya Allah berkah urusan ilmu. Kemudian jangan juga kita tidak beradab kepada orang tua. Nanti takzimnya sama gurunya doang, sama orang tuanya kada. Jangan pula begitu. Jaga adab kepada guru, jaga adab juga sama orang tua nih. Orang tua yang sudah melahirkan kita ke alam dunia. Kalau kita berbakti kepada orang tua, berkah urusan dunia. Berbakti kepada guru, berkah urusan ilmu. Kemudian yang ketiga, harus juga berbakti kepada mertua. Nah, mertua, tahu mertua? Allazi zawwajaka binta, yang menikahkan engkau kepada putrinya. Itu namanya mertua. Harus kita berbakti juga, gitu. Jangan itu mah orang tua istri saya. Lalu kalau nggak dikasih anaknya, kagak bisa dapat bini kan gitu. Ya. Harus berbakti juga sama mertua. Kalau orang berbakti sama mertua, katanya itu bakal dipanjangin umur. Oh, amin ya robbal alamin. Nah, kalau misalkan istri ya, itu harus berbakti sama suaminya. Berbakti kepada suami, ya, harus berbakti kepada suaminya. Kenapa? Kalau anak, ya, al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau istri, ibu-ibu yang punya suami, al-jannatu tahta aqdamiz zauj. Surga berada di bawah telapak kaki suami. Begitu. Karena sudah berpindah tanggung jawabnya kepada suami. Makanya buat pemuda nih yang mau nikah nih, itu tanggung jawabnya gede, ya. Berani menikahi anak orang, faqad akhadtumuhun nabi amanatillah. Engkau sudah mengambil alih
amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tuanya diambil alih sama suaminya. Saking beratnya tugas suami, makanya istri diperintahkan untuk berbakti kepada suami. Dikatakan gitu, al-jannatu tahta kami zawj. Surganya pindah di bawah telapak kaki suami. Misalkan nih, saya mau tanya sama ibu-ibu, boleh nggak Bu? Tanya Bu. Misalkan suami ibu punya gaji sebulannya 1 juta, punya gaji sebulannya 1 juta. Ini kan yang namanya anak tetap harus berbakti sama orang tua. Suami ibu kalau misalkan masih punya orang tua, berarti masih diperintahkan berbakti kepada orang tuanya, yaitu mertua ibu. Misalkan saya ingin berbakti kepada orang tua saya, kemudian izin sama ibu sebagai istrinya, kalau saya bagi gaji ini 50-50, boleh enggak? Misalkan kata suami ibu nih, mah, orang manggilnya mama nih, ada lagi yang manggilnya mik gitu, boleh kan digaji ayah 500.000, kasih orang tua ayah 500.000-nya buat mama. Kira-kira jawaban ibu gimana Bu? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Harus begitu ya. Gitu. Kenapa? Karena laki-laki masih harus berbakti kepada orang tua. Sedangkan yang perempuan istri ya, itu tanggung jawabnya sudah beralih kepada suami. Terus saya mau tanya lagi nih. Kemarin nih saya habis ke Setiabudi, ke rumahnya Ustaz Salim. Kamu apa? Desa Setiabudi. Itu saya melewati sungai gede banget, pakai perahu kecil. Saya bertiga nih sama adik saya nih, kameramen. Badannya gede, perahu kecil. Ini nanti jantung bergerak terus. Katanya kalau misalkan orangnya kebalik, biasanya kelarin, nggak bisa berenang ya. Ini misalkan dibalik nih, misalkan ini Bu ya, yang naik perahu itu bertiga, suami ibu, kemudian sama ibu, kemudian sama mertua ibu, yaitu ibunya suami ibu, bertiga naik perahunya oleng, tahu oleng? Iya, goyang. Karena kelebihan muatan. Kira-kira yang dikorbankan istri atau orang tua? Bapak-bapak gimana Pak? Yang suruh nyebur istri bapak apa ibu bapaknya? Hah? Bapaknya. Ibu mau nggak diceburin? Mau nggak diceburin? Demi menyelamatkan ibu mertua. Mau nggak? Mau nggak? Ada yang jawab Pak? Diem aja. Tapi kalau bapak gimana pikirannya? Mau nyeburin istri apa nyeburin orang tua? Harusnya ibu ngomong, ayah gak apa-apa, mama ceburin aja. Kenapa? Kalau misalkan ibu yang diceburin, ibu meninggal nggak ada gantinya. Kalau misalkan mama yang diceburin, mama bisa cari lagi, bapak bisa cari lagi mama yang lain yang baru. Aduh. Oh ibu, bercanda Bu, bercanda. Bercandanya apa Mas Bagani? Begayaan. Itu ya. Jadi harus berbakti kepada orang tua, kepada guru dan juga mertua. Seperti itu. Jadi kalau murid harus benar-benar berbakti kepada guru. Apa yang guru sampaikan harus dilaksanakan. Misalkan nih, Pak Ustadz Mohsin merintahkan, siapa namanya?
Ilham, cucikan baju Pak Ustadz. Mau nggak? Mau. Sekarang suka nyuciin bajunya Pak Ustadz nggak? Enggak. Udah pernah belum? Belum. Mau berkah nggak? Mau berkah. Besok ngomong sama Pak Ustadz, Pak Ustadz kalau ada cucian kotor jangan dikelaundrikan, biar Ilham saja yang nyuci. Begitu. Siap. Nah, Pak Ustadz bisa dicatat, siap kan? Kalau misalkan al-murid ya, al-murid itu al-aqil yang isyarat, yang selalu paham walaupun dengan isyarat aja gitu. Misalkan tempatnya berantakan, jangan nunggu disuruh dulu ya, jangan nunggu Pak Ustadz musim ngomong tolong beresan, jangan ya, kita harus bergerak lebih awal sebelum diperintahkan sama guru gitu. Yang namanya murid itu kan dia bakal tahu apa yang dikehendaki oleh gurunya walaupun gurunya tidak menyampaikan. Itu namanya murid baru. Begitu ya. Peraturan pesantren di sini, santri boleh merokok nggak? Nggak boleh. Ada nggak santri yang merokok? Kalau misalkan ada, itu belum jadi murid, belum jadi murid. Kenapa? Karena ihsannya belum ada nih, ya. Tidak merasa diawasi oleh gurunya, gitu. Kalau dalam bahasa sufi itu robitohnya nggak nyambung sama guru, ya. Kalau misalkan robitohnya nyambung dengan guru, dia bakal menjaga segala sesuatu yang menjadi amanat guru walaupun gurunya tidak ada di hadapannya. Nggak berani ngerokok di WC ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena tahu gurunya nggak ridho nih walaupun nggak ketahuan kan gitu. Nah itu murid sejati ya. Nah, kalau buat santri sih saya yakin ya pelajarannya udah banyak. Kita ta'lim, kita pada usulul murid, kita ayyuhal walad, ta'lim, kemudian ada usulul murid, Imam Abu Haddad, ayyuhal walad, Imam Al-Ghazali. Saya yakin para santri sudah paham kitab itu semua. Saya nggak usah banyak sampaikan ya. Nah ini kembali kepada pokok pembahasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan suri tauladan yang sangat baik untuk kita semua. Kenapa? Fama min qulubin fil bariyati mahmud illa bahwa mutaraqqan an zainil wujud. Karena segala akhlak yang baik yang kita jumpai dari orang yang zaman sekarang itu melainkan dia mengambil skill dari kebagusan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semampu kita, dan kita harus selalu berusaha untuk menambah kualitas kecintaan kita, harus berusaha menambah kualitas kebuah kita, mengikutinya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, karena jamnya sudah hampir zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka kita akan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah kita sudah tahu nanti di akhirat bakal kembali ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya nih sama bapak-bapak, nanti kalau kita meninggal mau masuk surga atau tidak? Hah? Mau masuk surga apa kagak? Ibu-ibu, kalau sudah meninggal mau masuk surga apa enggak? Mau. Kalau mau masuk surga, maka tanam di hati kita rasa kecintaan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, maka kita harus berusaha mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita nggak tahu Rasulullah bersabda apa,
kita nggak paham hadis, ya kita baca Arab dulu aja kadang salah. Ikuti pengajian para ulama. Di pondok pesantren ini ada pengajian, hadir ke sini. Timba ilmu dari pondok pesantren ini. Makmurkan pondok pesantren ini. Kalau misalkan putra putri ibu ya wajib itu dididik, cuma nggak bisa didiknya. Titipkan di pondok pesantren ini. Insya Allah keluar dari pondok pesantren ini akan menjadi anak yang bisa membanggakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai orang tuanya. Tidak akan pernah menyesal menitipkan anak di pondok pesantren. Insya Allah, apalagi di pondok pesantren Al-Rasyidin, pondok pesantren tertua ya, dari tahun 1954. Ini cabang yang dari sana mungkin ya. Dulu saya sempat hadir ya di sana di Simpang 3 ya, di pondok pesantren Al-Rasyidin sana. Sempat kita kasih ta'lim pada santri dulu, santri aja tapi nggak ada jamaah gitu. Nah ini insya Allah pondok pesantren yang berkah ya. Jangan ragu-ragu buat para ibu hadir di majelis ilmu yang diadakan di pondok pesantren ini. Jangan ragu-ragu buat bapak dan ibu untuk menitipkan putra putri ibu di pondok pesantren ini. Insya Allah berkah. Jangan mikir nih, aduh saya biayanya gimana. Pengalaman saya ini nggak pernah kerja ya. Nggak kerja, anak 3. Anak pertama pondok pesantren. Kalau saya dulu nyantren di Jakarta gratis ya sudah. Makan dikasih. Ini anak saya nyantren daerah Wanayasa, bayar. Daftarnya mahal. Kalau kita mikir biaya dari mana ya? Niat dulu niat mendidik anak dengan pendidikan agama Islam. Allah datangkan rezekinya. Oh gitu. Kambing aja Allah diciptakan sama rezekinya. Yang Allah nggak ciptakan akalnya tuh. Masa kita manusia Allah ciptakan sempurna, akal dikasih, masa rezekinya enggak? Kan gitu ya. Kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita cinta Rasulullah, aktsir min dzikri, perbanyak menyebut nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan, "Man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah balas dengan 10 rahmat. Siap kita bersolawat bareng-bareng? Siap. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min ummah bilahil badir ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekali kita baca selawat, Allah balas dengan sebuah rahmat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, balasan seperti itu apakah didapatkan bagi orang yang khusyuk ketika membaca selawatnya? Rasulullah menjawab, tidak. Sebuah rahmat tersebut didapatkan oleh orang yang membaca selawatnya kalau dia yang hati yang lain, yang mulut baca selawat pikirannya kemana-mana. Allah dan sebuah. Saya tanya ketika tadi bapak-bapak ibu-ibu baca selawat, rasanya gimana? Di hati bagaimana rasanya? Kalau biasa-biasa aja berarti tadi bacanya pikirannya kemana-mana ini. Di rumah belum masak ini. Coba sekali lagi ya, bayangkan kita ini sedang berada di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi besar Muhammad SAW yang ada di Madinatul Munawwarah. Kubahnya berwarna hijau. Kita tepat berada di depan makam Rasulullah SAW. Kita sedang berada di Raudhah. Kita munajat tawasul kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anta babullah, wa laysa lahu babun siwaka. Jituka ma'a kathrati dhunubi